Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat bertemu pada hari ini sekalipun di dalam masa-masa yang sulit. Ya, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan dan kita akan belajar sedikit kebenaran firman Tuhan. Dalam Alkitab ada 4 Injil, itulah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Lukas ditulis oleh Dr. Lukas dan ditujukan kepada Theophilus. Seringkali disebut dengan Theophilus yang mulia, itu ada dalam pasal 1 ayat 1. Nah, gelar tersebut lazim diberikan kepada pejabat tinggi pemerintahan Romawi. Rupa-rupanya Theophilus ini sangat serius untuk mengetahui lebih banyak tentang Tuhan Yesus, dan Dr. Lukas telah memberikan gambaran yang jelas sehingga pasti itu akan membawa Theophilus lebih bertumbuh dalam pengenalannya akan Kristus. Imannya semakin mantap dan kuat dan dia semakin tak tergoyahkan untuk mengikut Yesus seumur hidupnya. Apabila kita memiliki kerinduan yang besar kepada perkara-perkara rohani, lebih dari kerinduan kita kepada hal duniawi yang hanya sementara ini, maka kita akan juga bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam khotbah di bukit di Injil Matius pasal 5 ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata begini, "Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Diharapkan kita semua yang hidup pada hari-hari yang terakhir ini memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya, rasa haus dan lapar akan kehadirannya, karena kehidupan ini hanya sementara, semua akan berlalu. Tetapi kalau kebenaran itu memenuhi kita, firman-Nya memenuhi kita, kita akan tumbuh kuat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, ada beberapa bagian dalam Injil Lukas yang tidak ditulis oleh Injil yang lain, oleh Matius, Markus, dan Yohanes. Salah satunya terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 dan kita akan memeriksanya pada hari ini. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Perikopnya dikatakan orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, perikop ini sebenarnya berpusat pada ayat 30 sampai dengan 37 tentang seorang Samaria yang murah hati, dan itu merupakan jawaban dari Tuhan Yesus kepada ahli Taurat yang bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus tentang siapakah sesama manusia itu. Mari kita melihat tempat atau lokasi terjadinya peristiwa itu. Jalan dari Yerusalem ke Yerikho itu memang terkenal sangat berbahaya, karena itu curam sekali, ya, jalannya sangat curam, ekstrim, sempit, berbatu-batu, dan banyak tikungan-tikungan, sehingga jalan itu disebut sebagai jalan darah. Dan yang paling mengerikan adalah biasanya kalau mulai senja datang, ada sekawanan penyamun dan perampok yang beroperasi di sana untuk mencari mangsa mereka. Itu yang pertama kita lihat, lokasi di mana peristiwa ini terjadi. Kemudian mari kita sekarang memperhatikan pribadi-pribadi yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang pertama, di dalam ayat 30, seorang Yahudi. Diperkirakan begitu, karena tidak disebut identitasnya secara jelas, hanya dikatakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho itu. Tapi perkiraan dan kemungkinan besar tepat dia adalah seorang Yahudi yang akhirnya kita membaca tadi bahwa dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Orang ini dalam keadaan tak berdaya. Semua kekayaannya habis, tubuhnya sakit, dan jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tersebut, dalam keadaan setengah mati. Dan tentulah dia sedang membutuhkan pertolongan. Nah, kemudian orang yang kedua pada ayat 31. Kebetulan ada ayat 31 berbunyi demikian. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ada seorang imam. Imam pekerjaannya adalah melayani di bait Allah. Tetapi ketika dia melihat orang yang setengah mati itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kemudian kemungkinan dia teringat akan aturan-aturan Taurat. Dalam Bilangan 19 ayat 11 di sana disebutkan, apabila seorang menyentuh mayat, maka ia najis dalam waktu 7 hari. Imam tersebut tidak mau mengambil risiko. Dia menduga jangan-jangan orang tersebut sudah meninggal. Kalau dia menyentuhnya, memberikan pertolongan, itu akan menodai kekudusannya dan dia tidak dapat melayani di bait Allah. Kehilangan hak sebagai seorang imam. Nah, dia ternyata imam ini meletakkan kewajiban-kewajiban seremonialnya jauh di atas seorang manusia yang sedang membutuhkan pertolongan. Kemudian orang yang selanjutnya, orang yang ketiga yang kita pelajari tentang pribadi-pribadi yang terlibat dalam peristiwa ini adalah pada ayat 32, datang juga seorang Lewi. Suku Lewi adalah salah satu suku di antara 12 suku Israel yang ditentukan oleh Tuhan untuk melayani. Para imam diambil dari suku Lewi. Tapi seperti yang dilakukan oleh imam tadi, dia juga melihat orang itu. Namun dia melewatinya dari seberang jalan.
Nampaknya dia tidak mau mengambil risiko. Risiko apapun, mulai dari risiko yang paling kecil sampai risiko yang paling besar. Nah, imam dan orang Lewi itu memahami hukum Tuhan. Mereka tahu Taurat, mereka mengenal 5 kitab Musa dan sebagainya, melakukan upacara keagamaan. Tetapi imam dan orang Lewi ini ketika melihat seorang yang jatuh di tangan penyamun dan berada dalam keadaan setengah mati, mereka berdua tidak berbuat apa-apa. Tapi coba kita lihat sekarang pada ayat yang ke-32, pribadi yang keempat. Itulah orang Samaria. Orang Samaria itu tidak bergaul baik dengan orang Yahudi, sebab mereka orang Yahudi berpikir bahwa orang Samaria itu adalah orang yang najis, bangsa yang tidak layak untuk diterima karena mereka merupakan campuran dari orang Yahudi yang menikah dengan orang-orang kafir. Tapi bangsa yang najis menurut pandangan orang Yahudi ini ada kasih Allah di dalam hatinya. Ini yang menarik dan sebetulnya ini yang hebat. Jelas dalam ayat 33 disebutkan, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hatinya dipenuhi dengan belas kasihan, berbeda dengan imam dan orang Lewi. Dan belas kasihan yang memenuhi hatinya itu telah membuat dia bertindak, melakukan berbagai hal. Dia membalut luka-luka orang tersebut sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Coba kita bayangkan dan berimajinasi sejenak. Kemudian dia mengangkat orang tersebut dan menaikkan di atas keledai tunggangannya sendiri, yang seharusnya menjadi alat transportasi bagi dia. Sekarang dia berjalan digantikan dengan orang yang sedang menderita, lalu membawanya ke sebuah rumah penginapan dan merawatnya semalam di sana. Keesokan harinya dia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan tersebut dengan berpesan, rawat dia, dan kalau engkau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya kalau aku kembali. Nah, belas kasihan itu sebetulnya membutuhkan sebuah pengorbanan. Dan ini harus ada pengorbanan, baru bisa disebut belas kasihan yang sebenarnya. Santo Agustinus berkata begini, belas kasihan itu dapat dilihat dan dapat dirasakan. Padahal kita tahu bahwa belas kasihan itu ada di dalam hati. Kenapa? Karena belas kasihan itu memiliki mata untuk melihat orang yang menderita, memiliki telinga untuk mendengar jeritan dan keluh kesah orang yang sedang kekurangan. Dan belas kasihan itu mempunyai tangan untuk terulur bagi mereka yang membutuhkan, mempunyai kaki untuk melangkah kepada orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan yang besar. Jadi belas kasihan itu dapat dilihat dan dapat dirasakan, dan tentu semua itu membutuhkan pengorbanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Orang Samaria itu telah memiliki belas kasihan di dalam hatinya. Dalam masa pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi 3,5 tahun, dalam banyak peristiwa selalu disebutkan hati Tuhan Yesus digerakkan oleh belas kasihan.
hati Tuhan Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Masa pandemi belum berakhir, dan mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh mohon anugerah Tuhan. Di masa pandemi, masa yang sulit dan masa yang sangat berat ini, ada begitu banyak orang yang menderita, yang bukan hanya membutuhkan uluran tangan, tetapi juga membutuhkan kalimat-kalimat dan ucapan-ucapan yang menyejukkan hati mereka, yang memberikan pengharapan, kalimat-kalimat yang dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan dorongan, yang memberikan semangat untuk terus berjuang. Dan ada juga banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, itu sebabnya mari kita tidak berdiam diri. Kita tidak menjadi seperti imam dan orang Lewi yang melihat, yang tahu, yang mendengar, tetapi hanya melewatinya dari seberang jalan. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, doa yang dipenuhi dengan kerinduan. Mohon agar belas kasihan ilahi itu memenuhi hati kita. Sekalipun untuk menyatakan belas kasihan itu dibutuhkan pengorbanan, tapi belas kasihan yang benar itu akan rela berkorban. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat juga berlaku bagi kita pada masa kini. Pada ayat 37 bagian terakhir, pergilah dan perbuatlah demikian. Mari kita pergi, berbuat seperti Tuhan Yesus, berbuat seperti orang Samaria yang baik hati, karena hati kita dipenuhi dengan belas kasihan ilahi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh dengan belas kasihan, kami mohon pertama-tama anugerah-Mu sehingga pandemi bisa segera berlalu. Kemudian kami mohon Tuhan timbulkan rasa haus dan lapar di hati kami akan kebenaran, rasa haus dan lapar akan Engkau, akan firman Allah, akan hadirat dan kehadiran-Mu, sehingga kami mengenal-Mu dengan lebih baik. Iman kami bertumbuh, kasih kami bertumbuh, dan kami kuat sampai Engkau datang kembali. Kemudian penuhilah hati kami dengan belas kasihan, karena hanya dengan belas kasihan yang sekalipun harus disertai pengorbanan, kami bisa memberikan jawaban bagi orang lain, khususnya bagi saudara-saudara seiman di masa-masa berat yang sulit hari ini. Kalimat yang kami ucapkan, yang keluar dari mulut kami adalah ucapan-ucapan yang penuh kasih, penuh dorongan, memberikan semangat dan harapan. Dan kaki kami melangkah untuk mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan, karena terlalu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Bapa, biar dengan demikian perbuatan baik kami bercahaya-cahaya di depan sekalian banyak orang. Kemudian Bapa yang di sorga dipermuliakan olehnya. Segala kemuliaan, hormat, pujian, ucapan syukur dan terima kasih kami berikan kepada Bapa di sorga dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah dan Juru Selamat dunia ini. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Mari perhatikanlah sekelilingmu, banyak sesamamu butuhkan uluran kasih-Mu. Berikan sebagian berkat yang Kau terima, bagikan anugerah kasih Tuhan untuk sesama. Tuhan memanggilmu untuk melayani sesamamu. Berikan uluran tangan untuk mereka yang membutuhkan.
sesamamu. Berilah pada mereka dengan kasih-Mu. Tuhan limpah memberi, maka Kau pun memberi, membagikan kasih untuk sesama. Berilah yang baik pada sesamamu. Berilah pada mereka yang kekurangan. Tuhan limpah memberi, maka Kau pun memberi, hidupmu pastikan berkelimpahan. Berilah yang baik pada sesamamu. Berilah pada mereka dengan kasih-Mu. Tuhan limpah memberi, maka Kau pun memberi, membagikan kasih untuk sesama. Berilah yang baik pada sesamamu. Berilah pada mereka yang kekurangan. Tuhan limpah memberi, maka Kau pun memberi, hidupmu kan selalu berkelimpahan. Hidupmu kan selalu berkelimpahan. Hidupmu kan selalu